Namaku Sukarman. Usia 70 bukan lagi tentang menambah angka, melainkan menambah cara untuk bertahan. Di masa tuaku, aku hanya ingin hidup dengan tenang di atas tanah yang kubeli dari keringat puluhan tahun menjadi buruh pabrik. Rumah kecil ini, tiangnya reyot, catnya mengelupas. Tapi disinilah seluruh hidupku bertumpu dan disinilah aku membesarkan satu Satania, anakku, Bagas. Namun siapa sangka, harta yang kujaga sebagai bekal hari tua justru menjadi alasan aku diusir dari hidup anakku sendiri. Siapa sangka, anak yang dulu kupeluk agar berhenti menangis, kini justru membuat hatiku yang menangis paling keras, dari ancaman hingga tipu daya, dari janji manis hingga pengkhianatan di gerbang panti jompo. Hidupku sempat runtuh sampai tak bersuara, tapi takdir selalu punya cara mengangkat mereka yang jatuh tanpa membuat tangan mereka kotor oleh dendam. Inilah kisah seorang ayah yang kehilangan segalanya termasuk anaknya lalu berdiri lagi dengan cara yang tidak pernah ia duga. Kisah tentang warisan yang dipaksa dirampas, harga diri yang dipijak, dan bagaimana dunia membalas luka dengan cara yang jauh lebih tajam daripada dendam manusia. Jika kamu pernah merasa dihancurkan oleh orang yang kamu sayangi, mungkin kisah ini akan mengajarkan sesuatu, bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Ada luka yang justru akan membalas dirinya sendiri. Selamat datang di cerita yang tak hanya menggores hati, tapi mungkin akan membuka pintu hatimu sendiri. Aku selalu percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu yang tak pernah mengadu, tetapi menyimpan semua cerita, luka, dan tawa yang pernah hidup di dalamnya. Rumah kecilku ini dengan dinding yang mulai retak dan atap yang berderit, tiap hujan turun adalah teman tuaku yang paling setia. Pagi itu, seperti biasa, aku duduk di kursi kayu reyot dekat jendela. Cahaya matahari merayap masuk menabrok debu-debu yang menari seperti kenangan yang enggan pergi. Di dinding sebelah barat masih ada bekas coretan Bagas saat ia belajar menulis namanya dulu. Bagas, kecil dan miring. Baru kulihat lagi hari ini setelah sekian lama, dan rasanya seperti ada tangan kecil yang kembali menarik lenganku. Meminta digendong, meminta dipeluk, tapi pagi ini tidak ada suara bocah merengek, tidak keda tawa, hanya keheningan yang menjalar pelan, seperti benang tipis yang mencekik lambat-lambat. Di rumah inilah aku menghabiskan puluhan tahun masa kerjaku sebagai buruh pabrik. Setiap malam sepulang kerja, tubuhku remuk seperti besi yang ditempa tanpa henti. Namun saat melihat Bagas kecil menungguku di depan pintu, rasa lelah itu mencair seperti lilin terkena api. Kini pintu itu hanya dibuka dan ditutup oleh angin. Aku berjalan pelan menyusuri ruang tamu, membiarkan jariku menyentuh permukaan almari tua. Catnya mengelupas, tapi tetap gagah berdiri mirip seperti diriku yang terus mencoba bertahan meski hidup berkali-kali menampar. Lalu pandanganku jatuh pada foto lama. Aku menggendong Bagas yang masih bayi. Wajahku penuh harap dan mata Bagas. Matanya dulu seperti mata rusa kecil, jernih, polos, penuh percaya. Aku menghela napas panjang. Entah sejak kapan sorot mata itu berubah menjadi dingin, menantang, dan tajam. Sejak ia dewasa, sejak ia menikah, atau sejak dunia memberinya ambisi yang lebih besar daripada hatinya. Rumah kecil ini, tanah sempit tempat aku menanam pohon mangga dulu. Semuanya adalah hasil dari lembur demi lembur, sakit pinggang bertahun-tahun, dan doa yang kupanjatkan sambil menatap atap seng yang berlubang. Aku pikir ketika aku tua nanti, rumah ini akan menjadi tempatku menutup usia dengan tenang. Tapi hidup ternyata tidak pernah segampang itu hari ini. Di usia 70 tahun 2009, aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada badai yang sedang menunggu di balik pintu. Rumah ini serasa menahan napas, seolah tahu bahwa sebentar lagi seseorang akan datang. Seseorang yang dulu kusebut anakku, seseorang yang kini namanya membuat dadaku terasa sesak. Aku duduk kembali. Kursi reot itu berderit, bunyinya seakan berkata, "Bersiaplah." Dan dalam sunyi yang panjang itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah rumah ini masih menjadi milikku sepenuhnya, atau hanya tinggal kenangan yang sebentar lagi akan dirampas oleh darah dagingku sendiri? Jika kalian membaca kisahku sampai sini, menurut kalian, seberapa kuat kenangan mampu menahan seseorang tetap bertahan? Tulis pendapatmu, biarkan cerita ini hidup dari suara kalian. Siang itu, matahari menggantung rendah, seolah lelah menatap dunia. Aku baru selesai menyapu halaman, ketika suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah. Suara yang dulu membuatku senang karena berarti Bagas pulang kini membuat jantungku berdegup tidak karuan. Bukan bahagia, tapi waspada. Pagar tua berderit saat seseorang membukanya. Aku menoleh, Bagas berdiri di sana. Anakku, lelaki yang dulu kubesarkan dengan tangan yang penuh kapalan, yang dulu kutimang sambil kusanyikan lagu pengantar tidur. Kini ia berdiri dengan kemeja mahal,
sepatu mengilap, dan wajah tanpa senyum. Ada jarak di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa lebih besar daripada seluruh desa ini. "Ayah," katanya singkat. Suara itu tidak lagi mengalun hangat seperti dulu. Nada itu datar, seperti seseorang yang mengucapkan formalitas, bukan panggilan anak kepada ayahnya. Aku mengangguk pelan. "Bagas, sudah lama." Ia tidak menjawab. Matanya menyapu rumahku sepat-sepat, seperti menilai, bukan mengenang. Seolah rumah yang pernah menjadi tempat ia berlarian, jatuh, menangis, dan tertawa, kini hanyalah bangunan tua yang tidak pantas untuknya. Ada yang menusuk dadaku, tapi kutahan. Usia mengajarkan kesabaran, meski hati tetap saja mudah retak. "Masuk dulu, Gas," ajakku. Ia melangkah, tapi tidak melepas sepatunya. Dulu ia akan melepaskannya sambil memelukku erat, sekarang ia masuk seperti tamu asing. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang dingin. Di dalam rumah, Bagas duduk tanpa menunggu dipersilakan. Sementara aku berdiri sejenak, memperhatikan sosoknya. Ia tampak lebih dewasa, lebih mapan, tapi entah kenapa, semakin seperti pohon yang tumbuh tinggi, tetapi akarnya mencabut dari tanah yang pernah menumbuhkannya. "Bagaimana kabarmu?" tanyaku, mencoba memulai percakapan. "Baik," jawabnya singkat, tanpa menatapku. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya dingin yang merambat dari caranya berbicara. Ada detik panjang yang menggantung, detik yang membuatku merasa seperti sedang duduk bersama orang asing. Lalu aku menyadari sesuatu. Bagas tidak datang untuk menjenguk, tidak ada aleh-aleh seperti dulu, tidak ada cerita tentang pekerjaannya, tidak ada pertanyaan tentang kesehatanku. Ada sesuatu yang ia simpan di balik sikap kaku itu, sesuatu yang membuatnya menatap rumah ini bukan dengan nostalgia, melainkan dengan hitungan matanya. Mata itu dulu jernih, polos, kini tampak gelisah, seperti seseorang yang datang dengan tujuan yang tidak ingin ia sebutkan terlalu cepat. "Gas, kamu kan?" Aku akhirnya bertanya. Ia baru menatapku saat itu dan tatapannya membuat lututku melemah. Tatapan itu bukan tatapan anak kepada ayah, tapi tatapan seseorang yang menunggu kesempatan untuk bicara soal hal yang berat atau hal yang ia inginkan. Bibirnya bergerak, namun sebelum kata itu keluar, aku sudah tahu ada badai yang ia bawa. Ia menarik napas, dan suara itu tidak lagi sekadar dingin. Ada rencana. Seketika rumah terasa lebih kecil, udara menipis. Di dalam dadaku, sebuah firasat buruk berdiri tegak. Aku mencoba tersenyum, walau berat. "Ija, Gas, ada apa?" Dia menunduk sebentar, lalu berkata, "Aku mau bicara soal tanah dan rumah ini." Dan saat kalimat itu jatuh, aku merasa seperti lantai rumahku baru saja retak. Jika kalian membaca sampai sini, pernahkah seseorang yang kalian cintai berubah seperti orang asing? Bagikan pengalaman kalian, aku ingin tahu bagaimana manusia menghadapi luka semacam ini. Saat Bagas menyebut tanah dan rumah ini, rasanya seperti ada tangan besar yang meremas jantungku perlahan. Aku menatapnya, anak yang dulu kutimang, anak yang kukira akan menjadi peneduh hari tuaku. Tapi kini ia duduk di depanku sebagai lelaki yang berbeda. Matanya tidak lagi berisi kasih, melainkan perhitungan. "Ayah," katanya pelan, namun nadanya mengandung tekanan. "Aku ingin minta tolong, tanah dan rumah ini. Ayah wariskan saja ke aku sekarang." "Wariskan? Sekarang? Bukan nanti saat aku sudah kembali menjadi tanah." Kata itu memantul di kepalaku seperti batu yang dilempar ke sumur tua. Terdengar keras, jatuh dalam, dan menimbulkan keheningan yang menyesakkan. "Ayah sudah tua," lanjutnya. "Rumah ini bisa aku renovasi. Tanahnya bisa dijadikan modal. Usahaku lagi berkembang. Aku butuh aset buat jaminan." Ia berkata seolah aku ini hanya hambatan yang berdiri di antara dia dan mimpi-mimpinya. Aku menelan ludah pelan, tenggorokanku mengering. "Gas, ini rumah tempat kamu dibesarkan. Tanah ini ayah beli dari upah lembur bertahun-tahun. Masa kamu minta sekarang?" Ia bersandar ke kursi wahannya koku. "Gas, Bagas yang sekarang bukan anak kecil lagi. Ya, dunia bisnis butuh kecepatan. Kalau ayah mau menunggu nanti, keburu terlambat." Dunia memang mengubah orang, tapi tidak pernah kuduga dunia bisa mencuri hati anakku sampai sedingin ini. Suaraku bergetar sedikit, tapi tetap tegas. Ayah belum mau menyerahkan apapun. Ini satu-satunya harta buat hari tua ayah. Sejenak, suasana beku. Waktu seperti berhenti hanya untuk mendengar napas kami yang soma-soma berat. Lalu Bagas tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang meremehkan. Seperti orang yang merasa paling benar. "Ayah tuh kenapa sih keras banget? Bukannya nanti juga buat aku?" "Ya sudah, sekarang saja sekalian. Cepat, efisien. Cepat, efisien." Apakah baginya hidup orang tua hanyalah angka yang bisa dihitung? Aku menatapnya lama.
Sorot mataku mungkin tampak lelah, tapi di dalamnya ada bara yang mencoba tetap menyala. Bagas, kataku, kamu minta sesuatu yang tidak kamu pahami nilainya. Rumah ini bukan barang, ini hidup ayah. Ini saksi perjuangan. Kamu mau ambil semuanya begitu saja? Ia menghela napas kasar, mengusap wajahnya seolah jengkel. Ya, jangan dramatis. Ini bukan musuhan, aku Mabuta. Kalau ayah sayang sama aku, ayah bantu dong. Kalimat itu, kalimat yang paling menyakitkan. Seolah kalau aku menolak, berarti aku ayah yang tak sayang anak. Gas. Cinta ayah bukan berarti ayah harus kehilangan semuanya. Tiba-tiba Bagas mencondongkan tubuh. Nadanya turun, tajam seperti pisau kecil yang menusuk lambat-lambat. Kalau ayah tidak mau menyerahkan, aku tidak bisa menjamin keadaan ayah nanti. Rumah ini juga sudah tua. Kau berpikir, kalau ayah sakit, kalau ayah nggak ada yang urus, lebih baik ikut aku nanti. Tinggal di kota. Rumah ini biar aku urus. Kata urus itu dengungnya buruk seperti racun manis yang disisirkan ke telingaku. Aku menatap matanya. Di sana tidak ada kekhawatiran, tidak ada sayang. Yang ada hanya keinginan. Keinginan yang menggerus segala yang pernah kami bangun sebagai keluarga. Aku menahan getaran tanganku. Ayah sudah bilang, tidak. Bagas menatapku dengan mata memanas. Sekejap, aku melihat sosok anak kecil yang dulu keras kepala. Tapi kali ini keras kepalanya membawa badai, bukan rengekan. Baik, kalau begitu, katanya datar. Aku punya cara lain. Kalimat itu menancap, tumpul tapi mematikan. Aku merasakan rumah tua ini ikut bergetar, seolah dinding-dindingnya mendengar ancaman itu dan berbisik lirih. Badai semakin dekat, dan di dalam hati, aku bertanya, sejak kapan anakku belajar berbicara seperti orang yang ingin mengambil, bukan menjaga? Setelah Bagas mengucapkan ancaman samar itu, udara di ruang tamu serasa berubah. Angin yang masuk dari celah jendela membawa dingin yang tidak wajar, dingin yang lahir dari kata-kata anakku sendiri. Aku menatapnya, mencoba mencari jejak Bagas kecil yang dulu berlari ke pangkuanku sambil membawa layangan robek. Tapi bayangan itu menghilang, digantikan oleh lelaki dengan wajah kaku dan hati yang tertutup. Gas, aku mencoba menenangkan. Kita bicarakan baik-baik, jangan pakai nada seperti itu. Nada bagaimana? Suaranya meninggi sedikit. Aku hanya bicara apa adanya. Ya, ayah ini yang keras kepala. Kata keras kepala itu seperti cambuk. Bukan karena aku tak pernah mendengarnya, tapi karena kali ini diucapkan oleh anak yang dulu belajar berjalan sambil memegang kakiku. Aku berdiri perlahan, menopang badan pada meja. Bagas, ayah cuma mempertahankan hak ayah. Kamu jangan memaksa. Tiba-tiba dia bangun dari kursi. Langkahnya berat dan kasar. Ayah bukan dirugikan. Justru ayah yang menyulitkan aku. Bisnis lagi naik, aku butuh modal. Tanah ini jalan tercepat. Suara kerasnya memantul di dinding rumah yang dulu sering mendengar tawa kami. Tapi kali ini suara itu menghantam seperti petir yang jatuh tanpa peringatan. Gas, aku mengusap dada, menahan amarah yang bergejolak. Kenapa kamu bicara seperti aku ini beban? Ayah hidup sendiri di sini. Nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Damn it, just ruin it. Ayah hidup sendiri di rumah rapuh begini. Aku khawatir. Ya, kalau ayah jatuh, kalau nggak ada yang urus, lebih baik ikut aku. Rumah ini aku ambil alih. Ambil alih. Dua kata itu membuat tubuhku kaku. Bagas. Suaraku terputus sejenak. Apakah kamu mau ayah menyerahkan rumah ini supaya kamu punya jaminan bank, bukan supaya ayah aman? Ia terdiam sejenak dan diamnya adalah pengakuan. Mataku panas. Bukan karena air mata, tetapi karena luka yang menyerang seperti tusukan paku berkarat. Jadi begitu, Gas? Semua perhatianmu hanya agar ayah menyerahkan ini. Wajah Bagas memerah. Kenapa ayah selalu mikir yang jelek? Aku ini anak ayah. Aku menatapnya tajam. Untuk pertama kali dalam hidup, anak macam apa yang memaksa ayahnya menyerahkan satu-satunya tempat tinggal? Detik berikutnya pecah seperti kaca dilempar batu. Bagas membentak. Ayah egois. Langit-langit rumah seakan runtuh mendengar itu. Egois? Aku yang menahan lapar demi membiayai sekolahnya. Aku yang bekerja siang malam di pabrik panas demi memberinya pakaian dan masa depan. Aku yang menggendongnya saat demam sampai subuh. Aku mengepalkan tangan, tapi bukan untuk memukul, untuk menahan hati agar tidak pecah. Bagas, kataku perlahan, tapi suaraku tegas seperti batu yang tak bisa digeser angin. Yang egois itu kamu. Kamu mau masa depanmu dibangun dari sisa-sisa tulang ayahmu. Ia memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Terserah ayah mau mikir apa, tapi ayah harus tahu. Kalau ayah tidak menyerahkan tanah ini, ayah menyulitkan hidup aku. Aku tersenyum pahit.
Aku ini ayahmu, bukan tanggungan bisnismu. Saat itu suara kami sudah berubah menjadi dua petir yang saling menyambar. Tidak ada lagi ruang yang tersisa. Untuk kasih yang tersisa hanya guratan luka di udara. Bagas menatapku, matanya berkedip menahan kemarahan. Kalau ayah nggak mau bantu, jangan salahkan aku nanti. Itu bukan lagi permintaan. Ibtueng, ancaman dari lidah anakku sendiri. Aku menarik napas panjang, berusaha meredam semuanya. Gas, ayah tidak akan menyerahkan rumah dan tanah ini. Cukup itu saja jawabannya. Seketika wajah Bagas mengeras seperti batu yang dipahat dalam amarah. Baik, katanya pendek. Kalau begitu, aku punya jalan lain. Ia mengambil kunci mobil, melangkah pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup keras. Rumah kembali sunyi. Tapi keheningan itu lain keheningan yang menusuk. Keheningan yang menyisakan bayang-bayang pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi antara ayah dan anak. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhku bergetar kecil. Bukan karena usia, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa kehilangan anakku padahal ia masih hidup. Malam itu turun pelan-pelan seperti tirai hitam yang menutup panggung hidupku. Hanya lampu kuning di teras yang tetap menyala. Seakan menjadi saksi bisu dari hati yang perlahan-lahan mengerut karena rindu yang tak pernah dibalas. Angin malam menyentuh kulitku. Dinginnya seperti teguran yang lembut sekaligus menyakitkan. Kau kini sendiri. Sudah hampir seminggu anakku tak pulang. Tak ada kabar. Tak ada pesan singkat yang sekadar menanyakan apakah ayahnya sudah makan atau belum. Dulu, ketika ia masih kecil, dialah yang paling rewel jika aku pulang terlambat. Ia akan berdiri di depan pintu, menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil membawa selimut, menunggu aku mengangkatnya dan membawanya masuk. Kini pintu itu tetap diam, tak ada siapapun yang menunggu kedatanganku, dan tak ada siapapun yang datang untuk kutunggu. Aku duduk di kursi tua, kursi yang dulu anakku gunakan sebagai tempat ia duduk sambil memakan roti buatan ibunya. Betapa cepatnya waktu berjalan, betapa cepat pula hati manusia berubah. Tanpa sadar aku menggenggam foto lamanya. Foto yang sudah kusimpan di saku sejak ia pergi meninggalkan rumah setelah menikah. Senyumnya dulu begitu hangat, kini senyum yang sama menyisakan luka. Sebab ia jarang lagi mengarah kepadaku. Apakah aku terlalu keras dulu mendidikmu, Nak? Bisikku ke udara. Atau mungkin aku terlalu berharap bahwa kau akan tetap menjadi anak kecil yang selalu kembali pada ayahnya? Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti batu. Tidak ada jawaban, hanya suara malam yang memanjang. Suara jangkrik yang mengisi ruang kosong di hatiku. Aku meraih teko teh yang sudah dingin. Aroma samar melati mengalir, mengingatkanku pada ibunya yang pernah berkata, tak apa menjadi ayah yang sendiri, selama hatimu tak ikut membeku. Tapi bagaimana aku bisa tetap hangat bila ia, darah dagingku, seolah perlahan menjauh seperti bayangan yang ditelan lampu. Malam semakin larut. Aku bangkit perlahan, mengunci pintu, meski sebenarnya tak perlu, tak ada siapapun yang datang. Saat melangkah ke kamar, lututku terasa lebih lemah daripada kemarin. Bukan karena usia, tetapi karena beban rindu yang tak punya alamat untuk dititipkan. Sebelum menutup mata, aku berdoa lirih. Tuhan, jaga dia dimanapun ia berada. Jika hari ini ia lupa pada ayahnya, tak apa. Asal jangan biarkan ia lupa pada dirinya sendiri. Dan malam itu, aku tidur dengan sebuah harapan kecil. Semoga besok ada ketukan di pintu. Semoga besok ia pulang. Namun sebagian hatiku tahu harapan itu mungkin hanya mimpi yang kujaga. Supaya aku tidak benar-benar runtuh. Pagi itu matahari seakan terbit tanpa niat. Cahayanya masuk pelan ke celah jendela. Namun tak mampu mengusir dingin yang merambat di dadaku. Aku duduk lama di tepi ranjang. Memandangi kedua telapak tanganku, telapak yang dulu memegang banyak hal. Memegang anakku saat ia belajar berjalan, memegang bahunya saat ia jatuh, memegang kepalanya saat ia menangis ketakutan karena mimpi buruk. Sekarang telapak ini hanya memegang kesunyian. Aku bangkit dan menuju dapur, membuat segelas kopi yang aromanya memenuhi ruangan kecil itu. Setiap pagi aku mencoba berdamai dengan sepi. Namun hari itu, entah mengapa, rasanya lebih berat dari biasanya. Mungkin karena mimpi semalam masih membayang mimpi tentang anakku kembali pulang sambil mengucap, "Ayah, maafkan aku." Aku menghela napas panjang. Mimpi memang begitu hadir sebentar untuk menghangatkan hati, lalu hilang meninggalkan jejak yang lebih dingin. Ketika aku membawa cangkir kopi ke teras, aku melihat kursi kosong itu lagi. Kursi yang selalu menjadi tempatnya duduk dulu sambil bercerita tentang sekolah, teman-temannya, dan mimpi-mimpinya menjadi orang besar. Aku tersenyum kecil, pahit. Ya, ia sudah menjadi orang besar sekarang. Hanya saja, semakin besar seseorang, semakin jauh ia berjalan dari masa kecilnya, termasuk dari ayahnya. Tiba-tiba dering telepon memecah keheningan. Jantungku terlonjak. Pikiranku langsung melompat pada satu harapan.
Itu pasti dia. Aku bergegas masuk, hampir menjatuhkan cangkir. Namun ketika kulihat layar, bukan namanya yang terpampang. Bukan suaranya yang terdengar, Pak Sudarto. Suara dari seberang terdengar formal. Ini dari RT, kami ingin mengingatkan bahwa besok ada rapat rutin warga. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan kekecewaan yang terlalu cepat muncul. Ayah, terima kasih, jawabku pelan. Telepon ditutup, tapi detak jantungku masih belum kembali normal. Aku berdiri di ruang tengah, memandang ponselku yang tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Mengapa sebuah panggilan yang bukan darinya bisa membuatku selemah ini? Aku duduk di sofa, membiarkan tubuhku tenggelam dalam empuknya busa yang sudah mulai kempes. Lalu perlahan, kenangan datang lagi, kenangan yang selalu mengalir tanpa perlu diundang. Aku teringat saat ia pertama kali pergi setelah menikah. Ia berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Ayah, jangan khawatir ya. Aku bakal sering pulang." Kalimat itu kini terdengar seperti janji yang terbang bersama angin. Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang sesak yang naik ke dada. Aku tidak meminta banyak, nak. Hanya ingin tahu bahwa aku masih kau anggap ada. Beberapa menit kemudian aku bangkit, mengambil sapu, dan mulai membersihkan rumah. Ada kalanya seorang ayah harus mengalihkan hatinya dengan kegiatan kecil agar tidak tenggelam dalam pikiran sendiri. Namun saat menyapu sudut ruang makan, mataku menemukan benda yang membuat langkahku terhenti. Sebuah mobil-mobilan kecil berwarna merah. Mainan itu miliknya. Dulu, ia selalu menyeret mainan itu kemanapun ia pergi. Ketika ibunya sudah tiada, aku menemukan mainan itu tergeletak di samping bantalnya. Ia memeluknya sepanjang malam tanpa aku tahu. Aku mengambil mainan itu perlahan, meniup debu tipis yang menempel. Dan entah kenapa, saat itu air mataku jatuh diam-diam, seperti hujan yang malu menyapa tanah. Kau tumbuh begitu jauh, nak. Dan ayah masih berdiri di tempat yang sama, menunggumu. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa benar-benar rapuh. Bukan karena usia, bukan karena kesepian, melainkan karena cinta seorang ayah yang tak tahu lagi di mana harus ditempatkan. Namun sebelum senja turun, aku membuat tekad kecil dalam hati, walau dunia tidak berpihak, walau ia terus melupakan keberadaanku, aku tetap akan menjaga rumah ini, menjaga pintu ini tetap terbuka, agar suatu hari jika ia ingat, jika ia pulang, aku masih di sini untuk menyambutnya. Karena menjadi ayah berarti hidup dalam keikhlasan. Meski hati sendiri nyaris hancur, hari itu langit tampak seperti kain kusam yang digantung terlalu lama di jemuran. Matahari tak sepenuhnya muncul, seolah ikut menahan sesuatu di balik awan. Aku duduk di teras, memandangi jalan desa yang lengang. Ada bercak-bercak kenangan di setiap jengkalnya, jejak masa lalu yang muncul tanpa permisi. Sudah 3 bulan Bagas tidak datang, 3 bulan tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa bahkan tanda ia masih mengingatku. 3 bulan aku belajar bahwa rindu bisa berubah menjadi racun jika terlalu lama ditahan. Namun pagi itu berbeda. Ada suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku berdetak lebih cepat, berharap sesuatu yang bahkan membuatku takut berharap. Namun ketika pintu pagar berderit, bukan Bagas yang muncul. Yang datang adalah seorang tetangga lama, Mulyono, membawa selembar map coklat. "Pakar bisa sebentar?" tanyanya dengan suara hati-hati. Nada itu membuatku gelisah. Lelaki itu tak pernah datang tanpa senyum, tapi kali ini wajahnya seperti membawa kabar buruk. Aku mempersilahkannya masuk. Ia duduk, tapi gelisah. Map di tangannya dipindo-pindokin, seperti barang panas yang tak bisa ia genggam lama. "Ada apa, Nyok?" tanyaku pelan. Ia menelan ludah. Saya cuma diminta nitip ini." Dari back dunia seolah berhenti sesaat. Map itu berpindah ke tanganku, tapi rasanya seperti membawa batu yang terlalu berat. Untuk usia tua ini, aku membuka perlahan. Di dalamnya ada surat pernyataan, fotokopi berkas tanah dan rumah, serta 1 lembar kertas dengan tulisan tangan Bagas. Ayah tanda tangan saja. "Ini untuk investasi. Hasilnya nanti buat kita." Aku bukan karena terkejut, tapi karena aku sudah merasakan arah angin sejak ia jarang pulang. Kenapa dia tidak datang sendiri? Suaraku bergetar menahan sesuatu yang rasanya lebih pedih daripada luka fisik. Mulyono menghela napas panjang. "Gas sekarang sibuk, Pak," katanya. Ayah tinggal tanda tangan. Tabat, dia butuh cepat. Aku memejamkan mata. Kutatap kertas itu lama. Di atasnya tertulis 1 permintaan yang bisa merampas seluruh pondasi hidupku, rumah ini, tanah ini. 2 hal yang kubangun selama bekerja seumur hidup sebagai buruh pabrik. 2 hal yang kulihat sebagai benteng terakhir saat usia tak lagi kuat berdiri. Mulyono menatapku, bingung, mungkin kasihan. "Apa? Pak Kar mau tanda tangan?" Aku tidak langsung menjawab. Yang kujawab justru bisikan dari dalam dadaku. "Nak,
Apa kau benar ingin merampas rumah masa kecilmu sendiri? Aku bangkit perlahan, mengambil napas panjang seperti seseorang yang harus menelan kenyataan pahit. Nyo, kataku pelan, bisa tolong sampaikan ke Bagas, kalau ayah ingin bicara langsung. Mulyono mengangguk, meski wajahnya terlihat tak yakin. Baik pak, nanti saya sampaikan. Ia bangkit dan pamit, meninggalkan rumahku seperti meninggalkan ruang operasi setelah kabar pasiennya kritis. Ketika pintu tertutup, aku duduk kembali. Map itu masih di pangkuanku. Aku membuka lembar demi lembar. Setiap huruf di sana terasa seperti paku yang menancap ke dadaku. Bagas benar-benar ingin memindahkan semua atas namanya. Tak ada nama ayah di masa tua. Tak ada ruang bagi laki-laki tua ini untuk berteduh bila semuanya berpindah tangan. Aku tersenyum getir. Jadi, ini caramu, nak? Aku meremas kertas itu perlahan. Bukan marah, bukan benci, tapi hancur. Malamnya aku duduk di depan rumah, memandangi bintang yang tampak redup. Angin malam menerpa kulitku, membawa dingin yang tak bisa kubedakan apakah dari udara atau dari perasaanku sendiri. Kalau kau butuh uang, Gas, kau bisa bilang, kau bisa memeluk ayah, bukan mengambil milik ayah. Namun dunia tidak selalu berjalan sesuai nilai yang kupegang. Anak bisa tumbuh, tapi hatinya bisa lurus atau bengkok tergantung jalan yang ia pilih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, aku merasa sendirian di dunia sendirian bukan karena tak punya siapa-siapa, tapi karena orang yang paling ingin kau percaya justru yang paling meninggalkan bekas luka. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tanah ini bukan sekadar aset. Semua ini adalah saksi dari perjalanan hidup yang kutempuh dengan keringat, bukan kelicikan. Dan jika anakku berniat merebutnya, maka aku harus berdiri, meski tubuhku sudah renta. Aku menatap gelap, berbisik pada diriku sendiri, kalau ini memang ujian terakhirku, biarlah aku melaluinya dengan kepala tegak. Ya, bab ini adalah awal dari pertempuran sunyi antara harga diri seorang ayah dan ambisi seorang anak. Dan aku memilih untuk tetap berdiri. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Dingin merambat dari lantai menuju tulang-tulangku, seolah menyusupkan pesan bahwa akan ada sesuatu yang berubah. Aku terbangun dengan dada berat entah firasat, entah sekadar rasa gelisah orang tua yang terlalu sering berharap pada anak yang tak lagi menganggapnya pusat dunia. Setelah menyalakan kompor dan menjerang air untuk kopi, aku duduk di meja makan. Map coklat dari Bagas tergeletak di sana, seperti mata yang terus memandangku tanpa berkedip, menuntut keputusan yang tidak ingin kuberikan. Aku membukanya lagi. Huruf-huruf di atas kertas itu tak berubah, namun maknanya terasa semakin tajam. Lalu aku mendengar derap langkah kaki mendekat. Tidak, bukan suara kaki. Itu suara motor besar yang berhenti tepat di depan pagar rumahku. Aku menoleh melalui jendela, dan untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, Bagas berdiri di sana. Ia turun dari motornya dengan langkah tegap, pakaian rapi, parfum menyengat. Tapi mata itu, mata yang dulu menatapku dengan kagum, kini terasa dingin seperti kaca jendela yang lupa dibersihkan bertahun-tahun. Assalamualaikum. Ya, katanya datar. Aku berdiri, mencoba menyembunyikan gemetar pada lututku. Waalaikumsalam, Nat. Masuk. Ia masuk tanpa senyum, tanpa melihat sekeliling, tanpa memberi ruang bagi ingatan masa kecilnya untuk bernapas. Begitu duduk, ia langsung membuka pembicaraan seperti seorang pebisnis di ruang rapat. Yah, kemarin Pak Mul nyampein kan, aku butuh tanda tangan ayah. Ini penting, bukan buat aku doang, tapi buat masa depan keluarga kita. Aku menatapnya lama. Wajah itu adalah wajah yang kubesarkan, namun kata-katanya terasa seperti berasal dari seseorang yang tak pernah mengenal siapa aku. Bagas, suaraku pelan. Kenapa kamu gak bicara dulu? Ayah masih ada, masih bisa diajak musyawarah. Ia mendengus kecil, seolah kesabarannya diuji oleh hal sepele. Ayah ini gimana sih? Ini bukan hal rumit, cuma tanda tangan. Lagian ayah juga nggak bakal tinggal di sini terus. Ayah bisa ikut aku. Aku terdiam. Kata-kata itu menusukku seperti duri kecil yang tidak terlihat, namun terasa sangat dalam. Gas, aku menarik napas berat. Rumah ini ayah bangun dari keringat ayah sendiri. Tanah ini ayah beli sedikit demi sedikit. Ini bukan cuma bangunan. Ini hidup ayah. Bagas menaruh tasnya dengan keras ke meja. Ayah tuh keras kepala. Ayah pikir bisnis itu gampang. Aku butuh jaminan, butuh aset supaya bisa dapat investor. Masa ayah nggak bisa bantu? Ayah kan cuma tinggal tanda tangan. Nada suaranya naik, wajahnya memerah. Dan aku hanya menatapnya dengan mata yang mulai terasa panas. Dulu waktu kamu kecil, kataku pelan, kamu selalu bilang ingin membanggakan ayah.
Tapi kamu bahkan tidak menghargai hidup ayah sendiri. Bagas mengusap wajahnya kesal. Ayah ini baper terus. Lihat realistis dong, ayah tua. Ayah nggak butuh ini lagi. Aku merasakan dada sesak. Tapi bukan sesak karena marah, sesak karena aku sadar sesuatu anak yang dulu kupeluk sambil menahan tangis kehilangannya pada ibunya. Kini tumbuh menjadi seseorang yang menganggap ayahnya beban. Aku memejamkan mata, meredakan getar di dada. Ayah nggak mau tanda tangan, Gas. Keheningan turun seperti palu godam. Bagas menatapku tajam, rahangnya mengeras. Jadi ayah mau nyusahin aku? Aku menggeleng. Ayah cuma mau kamu bicara sebagai anak, bukan sebagai orang yang ingin mengambil sesuatu. Ia bangkit dari kursinya. Gerakannya cepat, tajam, seperti ada bara di dadanya. Ayah nggak mikirin aku! Aku menatapnya dengan kesedihan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ayah justru mikirin kamu sejak sebelum kamu lahir. Tapi kamu bahkan nggak mau lihat ayah sebagai manusia. Itu membuatnya terdiam beberapa detik, hanya beberapa sebelum ia memalingkan wajah. Lalu ia meraih map itu, meremasnya, menatapku dengan mata penuh kekecewaan yang dibuat-buat. Kalau gitu, ya sudah, biar waktu yang ngomong. Ia keluar tanpa menutup pintu. Motor menyala, lalu melaju kencang mengusir debu di jalanan, meninggalkan aku dalam rumah yang tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih dingin, lebih tua. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Sunyi kembali turun, tapi kali ini bukan sunyi yang sama. Ini sunyi yang mengiris. Sunyi yang menandai pecahnya sesuatu yang selama ini kutahan agar tetap utuh. Dan di dalam sunyi itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau ini awal pertarungan, maka aku harus bersiap. Karena seorang ayah bisa memaafkan ribuan kali, tapi tidak akan menyerahkan hidupnya begitu saja. Belum, tidak hari ini. Tidak dengan cara itu. Setelah Bagas pergi dengan amarah yang menggema di sepanjang jalan desa, rumahku kembali tenggelam dalam sunyi. Namun sunyi kali ini berbeda, bukan lagi suara hening yang menenangkan, melainkan hening yang meremas perutku, membuat napas serasa pendek, dan dada terasa seperti diremas kepalan tangan tak terlihat. Aku duduk di kursi ruang tamu, kursi yang biasanya menjadi tempatku membaca koran atau mengenang masa lalu. Sekarang kursi itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang ayah berdiri sendirian di hadapan badai yang diciptakan anaknya. Bagas, gumamku lirih, mengapa hidup membuatmu lupa pada asalmu? Aku mengusap wajahku. Tangan tuaku terasa semakin berat, seolah ikut memikul beban hidup yang tiba-tiba bertambah. Kata-kata Bagas terus terngiang. Ayah tua, ayah nggak butuh ini lagi. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Anak yang kubesarkan dengan segala kekurangan, kini melihatku bukan sebagai manusia, tapi sebagai penghalang. Hari itu aku memutuskan untuk berjalan ke halaman, mencari sedikit udara segar. Ku buka pintu dan menatap pekarangan yang penuh daun kering. Angin pagi menggerakkan dondon itu pelan, seakan menggumamkan simpati. Aku mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman. Bukan karena halaman itu perlu dibersihkan, tapi karena hati ini butuh sesuatu untuk digerakkan. Namun baru beberapa menit, ponselku berdering. Jantungku langsung berdegup. Antara harapan dan kecemasan, nama di layar membuatku terdiam. Bagas, kupandangi layar itu lama, hingga deringnya terasa seperti menggatuk hingga tak luka yang belum sempat mengering. Kutekan tombol hijau. Assalamualaikum. Ya, nadanya ketus, keras, tanpa sisa kasih. Aku mau bilang, kalau ayah tetap nggak mau tanda tangan, aku nggak jamin bakal sering pulang. Aku menutup mata. Angin berhenti sejenak. Langit terasa melayang. Gas, suaraku pelan. Apakah segitunya kamu melihat ayah? Ia tertawa sinis. Ayah pikir dunia itu pakai perasaan terus. Ini urusan hidup aku. Ya, kalau ayah nggak bantu, ya aku juga nggak bisa terus mikirin ayah. Napas panjang keluar dari dadaku. Tapi kecewa yang menua terlalu cepat. Bagas, bisikku. Dulu ketika kamu kehilangan ibu, ayah tidak pernah meninggalkanmu. Ayah selalu ada. Ayah nggak pernah paksa kamu pilih apapun. Tapi sekarang, kamu memaksa ayah menyerahkan satu Satania tempat ayah pulang. Hening beberapa detik, lalu ia menjawab dingin. Ya sudah, kalau ayah mau begitu, jangan salahkan aku nanti. Telepon ditutup. Nada itu lenyap. Yang tersisa hanya hening yang menggema dari dalam dadaku. Aku terduduk di kursi bambu di teras. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap kosong ke arah jalan. Dunia terasa bergeser bukan karena waktu, tapi karena takdir mulai menunjukkan wajah barunya. Di tengah keheningan itu, seseorang memanggil dari pagar. Sukarman, sehat. Itu suara Mulyono. Ia masuk dengan langkah pelan, seolah takut menambah luka yang sudah menganga. Pakar, katanya,
Saya ketemu Bagas tadi di warung. Dia marah-marah. Saya cuma mau ingetin, hati-hati. Dia lagi butuh uang banyak. Katanya bisnisnya modalnya kurang. Aku menatapnya tajam. Kurang bagaimana? Mulyono duduk. Kayaknya dia sudah minjam sana-sini. Banyak yang menolak. Makanya dia agak mendesak sekarang. Aku terdiam lama. Jadi begini cerita sebenarnya. Anakku sedang terjebak, lalu memilih jalan paling mudah, mengambil milik ayahnya sendiri. Nyo, kataku pelan. Ayah akan hati-hati. Mulyono mengangguk, lalu pamit. Ketika ia pergi, aku kembali duduk kali ini dengan pikiran yang lebih jernih. Aku tahu aku lemah secara usia, namun hatiku tidak selemah itu. Aku boleh tua, tapi bukan berarti aku siap diinjak. Senja jatuh di langit, warnanya jingga kusam, seperti kain yang disobek waktu. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan sebuah buku lusuh, buku tabungan, sertifikat asli, dan dokumen peninggalan almarhumah istriku. Kutatap semuanya. Perlahan aku berkata, Gas, kalau kau mau perang, ayah akan hadapi, tapi bukan dengan amarah, dengan akal. Hari itu aku sadar satu hal. Anak kandung bisa menusuk hatimu lebih dalam daripada orang asing manapun. Dan rasa sakit itu justru membuatku ingin bangkit. Bukan untuk menang, bukan untuk membalas, tapi untuk mempertahankan harga diri yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diganti. Malam turun perlahan. Aku duduk bersandar, memejamkan mata. Di luar suara jangkrik terdengar seperti doa yang tidak diucapkan. Dan di dalam hatiku, sebuah tekad muncul pelen-pelen, menguat seperti akar pohon yang menembus tanah. Aku akan tetap berdiri, sampai Bagas belajar bahwa harta bisa dicari, tapi ayah hanya satu. Pertempuran batin itu baru dimulai, dan aku dengan segala kerentaan ini akan menghadapi semuanya. Hari itu matahari naik dengan enggan, seolah tahu ada sesuatu yang berat sedang menunggu di halaman hidupku. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk masuk lewat sela-sela pintu kayu yang mulai lapuk. Aku memulai pagi seperti biasa, menyeduh kopi tipis, membuka jendela, dan berusaha meyakinkan diri bahwa hari ini mungkin akan lebih baik dari kemarin. Tapi hati kadang lebih jujur daripada pikiran. Ada gemuruh halus di dada, seperti tanda yang dikirimkan langit sebelum hujan besar turun. Baru beberapa teguk kopi. Suara ketukan keras terdengar di pintu. 3 ketukan, berat dan tergesa-gesa. Aku bangkit pelan, menahan nyeri di lutut yang makin sering datang tanpa permisi. Saat kubuka pintu, 2 orang tak kukenal berdiri di sana. Satu berbaju rapi, membawa map. Satu lagi berkemeja hitam, berwajah tegas tapi dingin. Bapak Sukarman? Why said. Lelaki berkemeja rapi itu tersenyum sopan, senyum yang terasa dibuat-buat. Perkenalkan, saya Yuda, dari kantor notaris yang bekerja sama dengan putra Bapak. Hatiku langsung turun ke perut. Ada rasa pahit yang tiba-tiba memenuhi mulutku. Ada apa ya? Tanyaku pelan. Ia membuka map, lalu menunjukkan selembar kertas yang sudah distempel. Kami hanya ingin memastikan proses pemindahan hak berjalan lancar. Putra Bapak mengatakan bahwa Bapak setuju untuk menyerahkan rumah dan tanah ini. Kami datang untuk memastikan Bapak memahami prosedurnya. Tubuhku seperti ditarik mundur oleh masa lalu yang pernah membuatku nyaris roboh. Bagas, anakku, benarkah ia tega sejauh ini? Aku menatap kertas itu. Setiap tulisan di atasnya seperti menampar wajahku. Maaf Pak, kataku tegas namun lirih. Saya tidak pernah setuju. Wajah Yuda berubah. Senyumnya pelan-pelan luruh. Bagas mengatakan Bapak sudah menyetujui secara lisan. Kami tinggal menunggu tanda tangan Bapak. Aku menggeleng. Hati mulai panas. Sakit itu naik, bukan hanya di dada, tapi di mata, membuat pandanganku buram. Saya tidak pernah bilang begitu, ucapku. Anak saya salah. Lelaki berkemeja hitam melangkah maju sedikit. Suaranya dalam. Bapak yakin ini untuk kebaikan keluarga? Bagas bilang, Bapak sudah sepakat bantu. Aku menatap keduanya, mencoba menegakkan punggung yang sudah membungkuk karena usia. Membantu bukan berarti menyerahkan hidup saya, jawabku. Rumah ini tempat saya berdiri. Tanah ini tulang punggung saya. Tidak ada yang boleh memaksa. Keheningan turun. Hangat, tebal, menegangkan. Yuda menutup mapnya perlahan. Baik Pak, kami akan sampaikan ke Bagas. Tapi saya harap Bapak bisa mempertimbangkan lagi. Ini akan mempercepat bisnis anak Bapak berkembang. Ia mengucapkan kalimat itu seperti seseorang yang melafalkan naskah hafalan. Aku hanya mengangguk pelan, bukan menyetujui, tapi sekadar menghormati keberadaan mereka sebagai tamu. Mereka pergi. Suara motor mereka menghilang di ujung jalan, meninggalkan rumahku seperti tubuh yang ditikam lalu dibiarkan sembuh sendiri.
Aku menutup pintu perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena aku merasa baru saja melihat sisi dunia yang paling tajam. Sisi di mana keluarga bisa berubah menjadi orang asing yang membawa ancaman. Aku duduk kembali di kursi ruang tamu. Kopi di meja sudah dingin, tapi aku tetap meneguknya. Kepahitan itu setidaknya mengalihkan sedikit rasa pahit lain yang lebih menusuk dalam keheningan itu. Suara masa lalu muncul pelan. Suara Bagas kecil yang dulu berlari-lari memanggilku. Ya, lihat, aku bisa. Suara istri tercintaku yang berkata, jaga dia, Mas. Jangan biarkan dunia merubah hatinya. Aku mengusap wajahku. Aku jaga, Bu. Tapi dunia memang kejam. Tiba-tiba ponsel bergetar di meja. Namanya muncul di layar Bagas. Aku mengangkatnya dengan napas berat. Hello, nadanya datar. Kok ayah nolak? Kan tadi mereka cuma mau bantu proses. Aku menutup mata. Gas. Ayah tidak pernah setuju. Ia diam sejenak, lalu suaranya berubah dingin. Ayah jangan keras kepala. Ini penting. Kalau ayah nggak mau tanda tangan, ayah nyusahin aku. Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. Dan ketika ku jawab, suaraku lebih tegas dari sebelumnya. Gas, ayah sudah berkali-kali disakiti hidup. Tapi ayah tidak akan biarkan kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan menindas ayahmu. Ayah masih hidup, dan ayah tidak akan melepas apa yang ayah bangun seumur hidup. Henning. Lalu suara napas kesal di ujung sana. Wah Yesus, kalau begitu, jangan salahkan kalau aku ambil jalan lain. Telepon terputus. Dan untuk pertama kalinya aku merasa ancaman itu bukan sekadar kalimat kosong. Hari itu, di bawah langit yang semakin redup, aku sadar. Bagas bukan lagi anak yang aku kenal. Ia telah menjadi seseorang yang siap menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Even aku memandangi dinding rumahku. Dinding yang pernah menjadi saksi tawa kecilnya. Kini dinding itu akan menjadi benteng. Benteng untuk menahan ambisi seorang anak yang lupa bahwa ayahnya masih berdiri. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Aku mungkin lemah, tapi aku tidak akan menyerah. Tidak. Kali ini, pertarungan kami baru saja memasuki babak baru. Sejak malam itu, ada pintu yang tak pernah lagi berani kubuka pintu kamar anakku. Bukan karena aku dilarang, melainkan karena setiap kali gagangnya kusentuh, kenangan menyerbu tanpa belas kasihan. Seperti gelombang yang menyapu pantai, menarikku kembali pada masa ketika ia masih kecil. Ketika dunia kami sederhana, ketika pelukannya adalah rumahku. Namun pagi ini, entah mengapa, langkahku berhenti di depan pintu itu. Cahaya matahari menyelinap lewat celah kecil di bawahnya. Seperti bisikan lembut yang mengajak, bukalah, meski rasanya pahit. Dan aku berdiri di sana, menggenggam gagang pintu dengan tangan bergetar. Hatiku mengencang antara rindu dan takut saling berebut ruang. Perlahan, pintu itu bergeser. Aroma yang dulu ku kenal bau buku-buku lamanya. Debu mainan yang sudah tak disentuh, dan jejak masa kecilnya yang tersisa menyublimkan seluruh pertahanan batinku. Di meja belajarnya masih tersimpan medali pertama yang pernah ia menangkan. Waktu itu ia berlari kecil menghampiriku, memamerkannya sambil berkata, "Ayah, ini untukmu." Aku menepuk dadaku kini, mencoba menenangkan denyut yang melonjak setiap kali kenangan itu datang begitu dekat. Betapa cepat waktu mengambil segalanya. Dulu ia memanggilku dengan semangat penuh bangga. Tetapi kini ia menyebutku seperti kewajiban, seperti beban. Dulu ia berlindung di belakang punggungku. Sekarang ia berdiri di depanku sebagai seseorang yang nyaris tak ku kenal. Aku duduk di tepi ranjangnya. Kain selimut yang kusut, seperti sisa kehangatan yang telah lama hilang. Kuraba ujung kasurnya. Dan tiba-tiba saja mataku panas. Ada cekungan kecil di tengahnya bekas tempat ia biasa duduk saat mengobrol denganku sebelum tidur. "Ayah, besok aku ingin belajar naik sepeda. Ajari aku." Ya, tawanya menggema samar di telingaku. Sungguh aneh bagaimana benda-benda dia mampu menyimpan gema masa lalu dengan begitu hidup. Seolah ruangan ini lebih mengingat anakku dibanding dirinya mengingatku sekarang. Aku menghela napas panjang. "Nak, kalau saja kamu tahu betapa ayah masih menunggumu pulang." Pulang. Bukan sebagai orang dewasa yang merasa menang, tetapi sebagai anak yang dulu memeluk ayah tanpa ragu. Henning, hanya suara detak jam di dinding yang menertawakan betapa aku tak bisa melawan waktu. Sebelum keluar, mataku tertumbuk pada secarik foto yang tergeletak di laci terbuka. Aku mengangkatnya. Itu foto kami berdua di depan rumah, saat ia baru masuk sekolah dasar. Senyumnya lebar, menggandeng tanganku erat. Tangan kecil itu kini telah menjadi tangan yang menanjuk-nanjukku saat marah. Aku menutup mata sebentar, menyimpan rasa perih seperti menyimpan duri di dada. "Kalau suatu hari kamu kembali membuka hatimu," bisikku,
Ayah akan tetap di sini. Meski datangmu terlambat, meski lukanya tak pernah benar-benar sembuh. Aku menutup pintu itu perlahan. Tetapi tak seperti dulu, kali ini aku tidak menangis karena kenangan. Aku menangis karena berharap, harapan kecil yang tetap hidup meski nyaris hancur. Hari ini langit tampak murung, seolah ikut memeluk kegelisahan yang sejak pagi menempel di dadaku. Aku duduk di teras rumah, memandangi jalanan yang sama, pohon yang sama, namun terasa begitu asing. Angin semilir menyapu pipiku, seakan ingin menghapus garis-garis lelah yang semakin dalam setelah pertengkaran terakhir dengan anakku. Butuh waktu lama untuk membuat diriku mengakui aku takut. Takut kehilangan dia sepenuhnya. Takut bahwa hatinya telah menutup pintu terakhir untukku. Dan lebih dari itu, takut bahwa aku tidak lagi punya tempat dalam hidup yang dulu kubangun untuknya. Ketika sedang tersesat dalam pikiran itu, dering telepon mengiris keheningan. Nama anakku terpampang di layar. Hanya 2 huruf yang seharusnya membuatku bahagia. Tetapi kini justru menggetarkan lututku. Aku menjawabnya dengan suara yang berusaha kukokohkan. Ayah, besok aku mau datang. Ada hal yang perlu kita bicarakan. Nada bicaranya datar. Bukan nada seorang anak yang rindu pulang, tapi nada seseorang yang sedang mengatur jarak. Ada apa, Nat? Tanyaku hati-hati. Besok saja. Aku sibuk, kata yang sama yang selalu ia jadikan pagar antara kami. Telepon terputus sebelum sempat kutanyakan bagaimana kabarnya. Dan seperti biasa, aku dibiarkan bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih penting baginya. Malam itu tidur tidak mau datang. Aku memandangi langit-langit kamar sambil mengenang perjalanan panjang yang telah kami tempuh. Betapa aku pernah menjadi seseorang yang ia cari ketika takut, yang ia peluk ketika menangis, yang ia banggakan ketika bercerita pada teman-temannya. Kini aku hanyalah jeda dalam hidupnya. Seseorang yang hanya diingat ketika ada hal yang ingin dituntut atau diputuskan. Pagi berikutnya, aku menyiapkan teh hangat seperti biasanya. Berharap ia akan duduk, menikmati dan bercerita. Tapi harapan memanglah hal paling rapuh yang pernah kumiliki. Ia datang dengan langkah cepat. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Hanya raut wajah serius yang membuatku sadar bahwa kedatangannya bukanlah pertanda baik, Ayah. Katanya sambil menarik napas panjang. Aku dan istriku sudah mempertimbangkan banyak hal. Rumah ini, tanah ini, lebih baik jika dialihkan namanya ke aku. Agar urusan administrasinya jelas ke depan. Aku memejamkan mata sedetik, mencoba menjaga suaraku tetap lembut. Nak, Ayah masih tinggal di sini. Ini rumah yang Ayah bangun untuk kita dulu. Mengapa kamu terburu-buru? Ia menghela napas berat, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak memahami apa-apa. Ayah harus mengerti. Aku punya keluarga sekarang. Aku perlu aset. Aku perlu masa depan. Aku menatap matanya, mata yang dulu begitu jernih dan hangat. Lalu, Ayah, ini apa? Masa lalu yang harus disingkirkan. Ia terdiam. Tetapi diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam. Karena diam itu seperti pengakuan bahwa aku memang tidak lagi berada di pusat hidupnya. Ayah bisa tinggal di tempat lain nanti. Lanjutnya, kami sudah memikirkan semuanya. Tempat lain? Tanyaku lirih. Di mana tempat Ayah di hidupmu sekarang? Apakah hanya ruang kosong yang bisa dipindah-pindah? Suara di tenggorokanku pecah. Aku berusaha menahan gemetar. Tapi tubuh tua ini tidak setangguh dulu, Nak. Dulu Ayah membesarkanmu bukan untuk meminta apapun kembali. Ayah tidak pernah mengharapkan balasan. Ayah hanya ingin tetap menjadi bagian dari hidupmu. Apakah itu terlalu banyak? Ia memalingkan wajah, seakan tidak sanggup menatap kesedihan yang ia sebabkan. Namun langkah mundurnya justru menyayat lebih dalam. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk keluargaku, ucapnya. Ayah juga keluargamu? Jawabku. Kata-kata itu meluncur pelan, tetapi terasa seperti letusan terakhir dari hati yang remuk saat ia pergi tanpa menoleh. Aku hanya bisa berdiri mematung di depan pintu. Pintu yang dulu selalu ia buka dengan riang, kini tertutup pelan, meninggalkan gema perih yang lama sekali padamnya. Di halaman, daun-daun berjatuhan tertiup angin, dan aku berdiri di antara gugurnya, bertanya pada diri sendiri, jika rumah ini bukan lagi tempatku, jika hatinya pun bukan lagi rumahku, di mana sebenarnya tempat Ayah di hidupmu, Nak? Hari itu matahari terasa lebih pucat daripada biasanya. Seolah sinarnya ikut menahan napas melihat apa yang akan terjadi di rumah kecilku. Sejak pagi dada ini tak berhenti berdebar. Kata-kata Bagas kemarin masih menggantung seperti kabut yang tak mau hilang. Rumah ini biar atas nama aku saja. Ya, biar semua lebih jelas. Jelas bagi siapa? Untuk masa depannya? Atau untuk menghapusku? Aku menyiapkan teh hangat kebiasaan lama yang tetap kulakukan meskipun tak ada yang lagi meminumnya bersamaku. Saat asapnya perlahan menipis, terdengar suara pintu pagar dibuka dengan tergesa.
Bagas muncul bersama istrinya. Wajah istrinya tampak kaku, dingin seperti marmer. Bagas sendiri berjalan tanpa menatap sekeliling, seolah rumah ini hanyalah bangunan asing yang hendak mereka periksa sebelum diambil alih. Ia duduk tanpa meminta izin. Istrinya berdiri sambil merapikan tas mahalnya, seperti seseorang yang enggan menyentuh udara di rumah orang miskin. "Ayah, kita selesaikan soal surat-surat itu," kata Bagas tanpa membuka percakapan apapun. Tidak bertanya apakah aku sehat, tidak melihat apakah aku makan, tidak menanyakan apakah aku tidur nyenyak semalam. Semua yang dulu sederhana kini terasa begitu jauh. Aku menghela napas pelan. "Nak," ayah tidak menolak bicara, "tapi bukan begini caranya. Rumah ini terlalu kecil untuk ambisi sebesar itu. Ayah masih tinggal di sini." Istrinya menyahut cepat. Suaranya tajam seperti pisau yang baru diasah. "Kami butuh kepastian, Pak. Bagas punya tanggungan, bisnis, perlu investasi. Rumah ini mangkrak kalau tetap ayah yang pegang." Aku menatapnya. Perempuan yang dulu kusambut dengan tangan terbuka, kini berbicara kepadaku seakan aku beban yang harus disingkirkan. "Rumah ini bukan mangkrak," jawabku pelan. "Rumah ini hidup. Ada kenangan ibunya, ada langkah kecil Bagas dulu, ada napas ayah setiap hari." Bagas tampak gelisah, namun tetap tak menatapku. "Sudahlah, ya, jangan bawa perasaan. Ini urusan masa depan. Lagi pula, ayah bisa tinggal di tempat teman ayah. Nanti, aku antarkan." Itu bukan saran. Itu keputusan yang ia bungkus dengan kata nanti. Tiba-tiba aku tak kuat menahan dada yang serasa diperas. "Bot," suaraku bergetar. "Di mana letak ayah di masa depanmu? Apakah ayah ini hanya titik koma dalam hidupmu? Apakah ayah sudah tidak pantas punya tempat?" Bagas mengangkat wajahnya. Mata itu dulu penuh sayang kini hanya menunjukkan kelelahan dan ambisi. "Ayah mempersulit. Kami hanya ingin yang terbaik." "Terbaik untuk siapa?" potongku. "Untukmu, untuk bisnismu, atau untuk perempuan yang bahkan tak pernah bertanya apakah ayah ingin makan apa hari ini?" Istrinya mendengus kesal. "Pak, jangan libatkan saya." Aku menatap Bagas lagi. "Nak, ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk melupakan asalmu. Mengapa hari ini kau tampak seperti orang yang tidak mengenali siapa yang dulu menggendongmu?" Ayah kalau memang sayang sama aku, ayah harusnya mengerti." Aku tersenyum getir. Sayang itu bukan berarti menyerahkan seluruh hidup pada orang yang tak lagi memandangmu sebagai ayah. Hening menggulung ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit keraguan muncul di matanya. Namun istrinya menarik lengannya, memutuskan detik lembut itu seakan menarik tirai yang baru saja hendak terbuka. "Kita pergi dulu," katanya. Mereka melangkah menuju pintu. Bagas sempat menoleh sebentar. Hanya sekilas, bukan dengan mata anak yang rindu, tetapi seperti orang yang menimbang apakah aku masih relevan. Pintu rumahku tertutup pelan, tapi bagi hatiku, suara itu terdengar seperti palu yang menghentak. Pintu itu bukan lagi pintu yang dibuka untukku. Aku berdiri mematung di ruangan yang tiba-tiba terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada satu hal yang terus berputar dalam kepalaku. Sejak kapan anakku berhenti pulang dan mulai hanya datang untuk mengambil? Dan di titik itu, aku sadar, badai yang sesungguhnya belum mulai. Namun aku juga tahu, hati tua ini belum kehilangan seluruh kekuatannya. Tidak, hari itu. Tidak untuk pertarungan yang lebih besar nanti. Sejak pertemuan terakhir itu, hari-hariku berjalan seperti langkah yang menyeret bayangan. Ada getir yang tak bisa kutelan, ada luka yang tak bisa kuobati dengan doa saja. Setiap sudut rumah ini mendadak terasa seperti pengingat pahit, bahwa anak yang kubesarkan dengan tulang retak dan keringat asin, kini hanya datang untuk mengambil, bukan pulang. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman, mencoba mengusir kegelisahan yang menempel di udara. Ketika suara motor berhenti di depan pagar, ternyata bukan Bagas melainkan seorang pria muda berseragam rapi dengan map di tangan, wajahnya netral, seperti seseorang yang tidak ingin terlibat terlalu dalam. "Maaf Pak, saya dari kantor notaris. Ada surat dari putra Bapak, Bagas." Dunia kecilku runtuh sebelum aku sempat membuka amplop itu. Aku tahu arah angin ini. Aku tahu rencana yang bahkan belum selesai ia ucapkan kemarin. Dengan tangan gemetar ku buka surat itu. Tulisan rapi, tapi maknanya lebih tajam dari sembilu. Permohonan pengalihan hak rumah dan tanah atas nama Bagas dengan alasan penyesuaian aset keluarga dan kelayakan administrasi. Aku membaca berulang-ulang, berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada. Itu surat yang secara halus mengatakan, "Ayah, aku ingin menghapusmu dari kepemilikan hidupmu sendiri." Pria itu berdiri kikuk. "Nanti putra Bapak akan datang untuk membicarakan lebih lanjut." Aku mengangguk pelan. Entah apa yang wajahku tunjukkan saat itu. Tetapi pria itu menunduk dalam sebelum pergi mungkin.
karena ia melihat sesuatu di mataku yang tidak bisa ia gantikan dengan simpati ketika pagar kembali tertutup. Kakiku terasa lemas. Aku duduk di kursi yang biasanya kupakai untuk menunggu Bagas pulang sewaktu kecil. Dulu dari sini aku sering melihat tubuh kecilnya berlari pulang sambil membawa layang-layang rusak. Kini, aku hanya memegang surat yang jauh lebih menyakitkan dari layang-layang patah. Bagas, gumamku lirih. Apa yang begitu membuatmu lupa bahwa ayah ini pernah menjadi rumahmu? Angin bertiup, membawa dedaunan jatuh di pangkuanku. Jatuh, seperti peran seorang ayah, yang kini perlahan-lahan digeser dari hidup anaknya sendiri. Hari menjelang sore, ketika telepon berdering. Namanya muncul lagi, 2 huruf yang dulu membuatku bangga. Kini membuat dadaku terasa seperti ditusuk dari dalam. Aku mengangkat telepon. Ayah sudah terima suratnya? Singkat, dingin, seolah kami membicarakan transaksi, bukan kehidupan. Ayah terima, jawabku suara parau. Baik, besok aku datang lagi. Kita selesaikan secepatnya, nak. Suaraku pecah sedikit. Apa kau benar ingin menghapus nama ayah dari rumah ini, Henning? Lalu ia berkata dengan nada yang terlalu keras untuk orang yang sedang berbicara dengan ayahnya. Ayah, jangan dramatis. Luka ini kupikul berpuluh tahun, lalu disebut dramatis. Ayah hanya ingin ditanya, lanjutku, bukan disingkirkan. Ayah jangan memperlambat ini, katanya. Sebelum sempat ku jawab, telepon itu ditutup. Nada sambungan yang memutus itu terdengar seperti palu kedua yang menghantam sisa-sisa diriku. Kuletakkan telepon, menekan dada yang terasa sesak. Apa sesakit ini rasanya menjadi tua? Atau sesakit ini rasanya menjadi tidak dibutuhkan lagi? Senja turun pelan, mewarnai langit dengan warna tembaga. Sementara itu aku duduk sendirian, memandangi surat yang kini terlipat kusut di tanganku. Surat yang mungkin ditulis dengan tinta, tetapi terbaca seperti darah. Dan di tengah semua itu, sebuah kalimat berputar di kepalaku. Penghapusan paling kejam bukan saat namaku hilang dari surat rumah, melainkan saat namaku hilang dari hatimu, nak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal mulai tumbuh perlahan di dalam diriku, bukan kemarahan, bukan pula dendam, melainkan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih tajam. Tekad untuk tidak membiarkan diriku diinjak, meski oleh darah dagingku sendiri, karena harga diri seorang ayah mungkin lemah, tetapi tidak pernah mati. Pagi itu udara terasa lebih berat. Burung-burung di pohon jambu tak berkicau seramai biasanya, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang tak sedap. Aku merasa ada badai yang mendekat, walau langit tampak cerah. Perasaan tua memang sering lebih jujur daripada mata. Sekitar pukul 9, suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Bukan suara yang asing, aku hafal betul suara mesin yang dibeli Bagas 2 tahun lalu. Namun hari itu suara itu tidak membawa senang, melainkan kekhawatiran yang menancap hingga tulang. Pintu mobil terbuka keras. Langkah kaki menghentak lantai tanah, seperti seseorang yang sedang membawa keputusan, bukan kunjungan. Bagas masuk tanpa mengetuk, tanpa salam, tanpa menyebut namaku. Ya, kita bicarakan ini sekarang. Suara itu kering. Tidak ada lagi sisa lembut anak kecil yang dulu menangis kalau aku pulang terlambat. Ia berdiri dengan map tebal di tangan. Istrinya menyusul masuk. Wajahnya mengeras seperti batu yang tidak mengenal rasa. Ayah sudah baca surat dari notaris, lanjutnya, jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan. Aku menarik napas panjang, mencoba bertahan agar suaraku tetap utuh. Nak, ayah tidak keberatan bicara, tapi kenapa harus begini tergesa? Kenapa si Oliola ayah ini penghalang jalanmu? Istrinya menjawab cepat, tangan terlipat di dada. Bukan begitu, Pak, tapi proses administrasi itu ada waktunya. Rumah ini harus dialihkan sebelum akhir bulan. Kalau terlambat, kami rugi besar. Aku memandang perempuan itu. Perempuan yang diberi tempat oleh keluargaku, kini ingin mengambil semua tempatku. Lalu ayah harus tinggal di mana? Tanyaku pelan. Bagas menghela napas keras, seakan pertanyaanku adalah beban. Ayah bisa tinggal sementara di panti sosial. Nanti aku bayar biayanya. Itu kan lebih aman buat ayah daripada tinggal sendirian. Ada kata yang jatuh di kepalaku seperti palu. Panti sosial. Anak kandungku ingin menitipkanku seperti barang yang sudah tak layak dipakai, nak. Suaraku pecah. Rumah ini ayah bangun untuk masa depanmu, tapi bukan untuk membuang ayah keluar darinya. Ia tetap tak mau menatapku lama. Ini bukan tentang buang-membuang. Ini tentang kebutuhan. Bisnisku bisa besar kalau aku punya aset. Kita semua akan diuntungkan. Kita. Kata itu terasa pahit, karena dalam kita yang ia maksud, aku tidak termasuk. Istrinya mengambil map dari tangan Bagas dan meletakkannya di meja. Tinggal tanda tangan di sini. Setelah itu, selesai. Aku menatap kertas itu. Tinta hitam, tulisan rapi,
tetapi maknanya adalah pengusiran terlembut yang pernah kuterima. Sekaligus yang paling kejam, dengan suara gemetar, aku berkata, "Bagas, apakah sesulit itu bagimu melihat ayah masih bernapas di rumah ini? Jangan mulai." "Ya," katanya cepat. "Jangan pakai perasaan, jangan pakai perasaan." Padahal tanpa perasaan, aku bukan lagi ayah, hanya tubuh tua yang bisa dipindahkan sesuka hati. Aku berdiri perlahan, lututku lemah. Tapi bukan karena usia, melainkan karena dihantam oleh kenyataan bahwa anakku lebih memilih keuntungan daripada keberadaanku. "Ayah tidak akan tanda tangan hari ini," kataku lirih, tapi tegas. "Ayah butuh waktu. Ayah butuh penjelasan. Ayah juga manusia." Gas. Bagas menghempaskan tubuh ke kursi. Frustrasi. Ayah menyulitkan semua ini. Ayah itu tinggal ikut aturan saja. Sudah tua, kenapa keras kepala? Aku memejamkan mata, dan kalimat itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah ia ucapkan. Perlahan aku membuka mata dan berkata, "Bagas, keras kepala itu bukan sifat ayah. Itu sisa-sisa harga diri yang masih ayah punya." Hening seketika menyelimuti ruangan. Istrinya menarik tangan Bagas. "Sudahlah, kita pergi dulu. Bapak jelas belum siap." Mereka berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, Bagas berhenti sejenak. Ia menoleh sekilas saja dan berkata, "Ayah pikirkan baik-baik. Kalau ayah tidak tanda tangan, aku tidak bisa menjamin apapun ke depannya." Kalimat ancaman itu menggantung di udara, menggema di dinding rumah yang dulu menjadi saksi tawa kecilnya. Pintu tertutup. Mobile pergi. Debunya menggantung di udara lebih lama daripada mereka bertahan di rumahku. Aku jatuh duduk. Napas terasa berat. Di atas meja, map itu terbuka, menunggu tanda tanganku, tapi aku tahu tanda tangan itu berarti membiarkan diriku dihapus dengan tanganku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir, aku bertanya pada diriku, apakah anakku benar-benar kehilangan hatinya, atau aku yang kehilangan dia lebih dulu? Di ruangan sunyi itu, aku menatap kertas yang ingin merenggut rumahku, dan di dasar hatiku, sesuatu mulai terbentuk, tekad untuk tidak menyerah bahkan jika aku harus berdiri sendirian. Karena seorang ayah boleh tua, boleh lemah, tapi ia tidak boleh hilang sebelum saatnya. Setelah pertemuan yang mematahkan itu, malam-malamku berubah menjadi ladang duri. Tidur tak lagi seperti pelukan, tetapi seperti jurang yang kuturuni dengan langkah gemetar. Setiap kali memejamkan mata, suara Bagas kembali menggema. "Ayah tanda tangan saja. Ayah itu sudah tua." Kata-kata itu menghantam batinku berulang-ulang, seperti ombak gelap yang tak pernah berhenti memukul batu karang. Pagi ini aku bangun lebih awal, jauh sebelum matahari sempat mengusap cakrawala. Rumah kecilku terasa semakin asing, seken tembok-temboknya ikut menjauh dariku. Ada perasaan seperti sedang tinggal di tempat yang menunggu untuk ditinggalkan. Meski aku tak pernah ingin pergi, aku menyeduh kopi, membiarkan aromanya memenuhi ruang dapur. Dulu, aroma ini selalu membuatku ingat momen ketika Bagas duduk di sampingku, mencuri seteguk sambil tersenyum nakal. Sekarang, aroma yang sama membuatku merasakan kehilangan yang merayap seperti kabut dingin. Saat cangkir masih hangat di tanganku, terdengar suara ketukan pintu. Pelan tapi tegas, bukan salam rindu, melainkan perintah. Ketika ku buka pintu, Bagas berdiri di sana, sendirian, tanpa istrinya kali ini. Tapi jangan salah ketidakhadiran. Istrinya tidak membuat wajahnya lebih hangat. Matanya tertuju pada map yang ia bawa, bukan pada ayahnya. "Ayah," ucapnya singkat. "Kita selesaikan hari ini." Aku mempersilahkannya masuk, meski ada bagian dari diriku yang ingin menutup pintu dan menangis saja. Ia duduk, membuka map, dan mengeluarkan lembar-lembar yang sudah kusiapkan untuk dibaca kemarin. Ia menyodorkannya padaku tanpa jeda. "Ayah tinggal tanda tangan." Hanya itu, aku menatap kertas itu. Sejenak saja, tapi bagiku, sejenak itu rasanya seperti menatap tebing yang menunggu seseorang melompat. "Bagas," suaraku bergetar. "Apa kau yakin ini satu-satunya jalan?" Ia menghela napas keras. "Ayah selalu membuat semuanya rumit. Rumah ini akan aku bangun ulang. Aku butuh modal. Aku butuh aset. Kenapa ayah tidak mengerti?" Aku menatap wajahnya, mencari sisa-sisa anak kecil yang dulu memanggilku dengan suara lembut. Tapi yang kulihat hanya lelaki yang diambil alih oleh ambisi. "Ayah mengerti," kataku pelan. "Yang ayah tidak mengerti adalah kenapa kau tega meminta ayah menandatangani keputusan yang akan membuat ayah tidak punya tempat pulang." Ia membuang pandangan, seolah tak ingin terganggu oleh kata-kataku. "Ayah nanti tinggal di panti sosial hanya sementara. Setelah bisnis stabil, aku akan jemput ayah." Kalimat itu membuat dadaku seperti disayat dari dalam. Dijemput nanti, seolah aku barang titipan yang bisa diambil kapan saja.
Jika mood Nea sedang baik, Bagas kemudian berdiri, menekankan map itu ke meja. Ayah, tanda tangan hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ancaman itu jatuh di antara kami. Berat, kotor. Aku berdiri perlahan, menatapnya dari dekat. Nak, sejak kapan ayah menjadi hambamu? Ia mengernyit. Ayah dramatis lagi. Aku menggeleng. Tidak, ayah hanya tua, dan orang tua hanya ingin dihargai. Aku mengambil kertas itu, menatapnya, lalu menatap wajah anakku. Bagas, apa kamu bisa melihat mata ayah dan berkata bahwa ini bukan pengusiran? Untuk pertama kalinya ia tak menjawab cepat. Ada secercah goyah di matanya kecil sekali, nyaris tak terlihat. Tapi kemudian ia mengeraskan hati lagi, menutup celah itu sebelum bisa tumbuh. Ayah, tanda tangan, katanya dingin. Aku meletakkan kertas itu kembali, dengan suara paling tenang yang pernah keluar dari dadaku yang remuk. Aku berkata, ayah tidak akan tanda tangan hari ini. Bagas menegang. Kenapa? Kutelan pahit yang menyesakkan tenggorokan dan menjawab, karena ayah masih hidup, Gas, dan selama ayah masih hidup, ayah berhak atas rumah ini, berhak atas keputusan, bukan hanya mengikuti kemauanmu. Wajahnya merah, tangan mengepal. Ayah keras kepala, tepat, jawabku tegas. Karena kalau ayah menyerah hari ini, maka ayah bukan ayahmu lagi. Bagas berdiri, menyambar mapnya, dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia berbalik dan berkata, kalau ini pilihan ayah, jangan salahkan aku nanti. Pintu tertutup keras, rumah gemetar sebentar, dan aku jatuh duduk untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Bukan hanya hatiku yang sakit, tubuhku pun ikut bergetar. Tapi entah mengapa, di balik rasa takut itu, ada bara kecil yang menyala pelan. Jika ini adalah perang yang dipilih Bagas, maka ayah tidak akan lagi menjadi korban. Karena cinta boleh melukai, tapi harga diri tak boleh dibiarkan mati begitu saja. Malam itu turun dengan langkah pelan, seperti seorang tamu yang segan mengetuk pintu rumah tua, yang nyaris tak lagi mengenal suara tawa. Aku duduk di kursi reyot dekat jendela, memandangi halaman yang gelap, memandangi sisa-sisa kehidupan yang dulu pernah terasa hangat. Angin membawa suara gesekan daun, dan entah mengapa, bunyinya seperti desah seseorang yang sedang menahan air mata. Mungkin itu hanya aku, atau mungkin rumah ini ikut merasakan kesepian yang sama. Di dada, ada sesuatu yang terus bergerak. Seperti gelombang kecil yang tak mampu menghempas tapi juga tak mau surut. Luka-luka lama yang tak pernah terbuka, namun juga tak pernah sembuh. Luka yang bernama kenangan. Luka yang bernama anak. Luka yang bernama harapan yang dipatahkan berkali-kali. Hari itu, aku kembali mengulang kata-kata yang pernah anakku ucapkan. Kata-kata yang meledak seperti petir, meretakkan setiap dinding rapuh di hatiku. Ayah itu cuma beban. Sudah cukup ya, saya punya hidup sendiri. Kalimat-kalimat itu menempel di kepalaku seperti bayangan gelap yang tak mau pergi. Dan setiap malam ia kembali mengetuk pintu ingatanku. Kata-kata yang lahir dari mulut yang dulu pernah kuajarkan mengeja huruf. Mulut yang pernah kubawa ke dokter saat ia demam. Mulut yang pernah kuberi suapan saat ia terlalu kecil mengangkat sendoknya sendiri. Kau membesarkan seseorang dengan cinta yang kau kumpulkan dari sisa-sisa kekuatanmu. Tetapi saat ia tumbuh, ia memilih meninggalkanmu di perhentian yang paling jauh. Tadi siang, aku bertemu Sastro di warung depan. Ia memandangku lama, seperti berusaha membaca garis-garis yang mulai kasar di wajahku. Aku lihat kau makin kurus tuh, katanya pelan. Aku tersenyum, meski rasanya senyum itu tinggal kulit tanpa jiwa. Namanya juga hidup, Stro. Orang tua cuma bisa menerima. Sastro menghela napas panjang. Kau harus jaga diri. Kau ini sendirian. Sendirian. Kata itu seperti batu kecil yang dilemparkan ke telaga sunyi di dalam diriku. Gelombangnya menyebar, membuat permukaan hatiku bergoyang. Iya, aku sendirian. Tapi bukankah aku sudah lama terbiasa? Aku berjalan pulang sore itu dengan langkah yang ganjil seperti kaki kiriku menahan rindu, sementara kaki kananku menahan sakit. Rasanya aku berjalan menuju rumah yang bukan lagi rumah, tapi semacam kotak kenangan yang dibiarkan hidup hanya agar aku punya tempat untuk jatuh diam. Saat aku membuka pintu, aroma kayu tua menyambutku. Kursi itu kursi yang selalu kutempati setiap malam masih di sana. Sunyi menunggu seperti seorang sahabat lama. Aku duduk, memejamkan mata, mencoba mengosongkan pikiran. Namun wajah anakku muncul lagi, berdiri di ambang pintu, menatapku dengan sorot yang tak lagi ku kenal. Aku pikir luka terbesar dalam hidup adalah saat seseorang pergi. Ternyata aku salah. Luka terbesar adalah saat seseorang yang kau cintai tetap hidup, tetap dekat, tetapi tak lagi memandangmu sebagai bagian dari dunianya.
Malam telah semakin dalam saat aku akhirnya menarik napas panjang. Di kesunyian yang menusuk ini, aku berbisik pada diriku sendiri. Suara yang hampir tak terdengar. Entah sampai kapan aku harus kuat. Tapi aku tetap ayah. Dan seorang ayah, meski hatinya retak berkeping-keping, tetap mencintai tanpa syarat. Di luar angin terus berhembus, seolah ingin mengatakan bahwa hidup, meski pahit, tetap harus dijalani. Dan aku dengan segala luka yang belum selesai akan terus melangkah. Pelan, sendiri, tapi tetap dengan sepotong harapan kecil yang belum mati. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa, sunyi, lambat, dan penuh jeda. Namun ada sesuatu yang berubah di udara. Entah apa, langit tampak pucat. Seperti seseorang yang baru selesai menangis lama. Aku bangkit dari tikar dengan punggung yang menjerit lirih ketika diluruskan, lalu berjalan ke dapur, menyalakan kompor kecil untuk merebus air. Kebiasaan kecil seperti itu seringkali menjadi pegangan agar aku tidak terjatuh dalam lubang pikiranku sendiri. Denting panci yang mulai memanas menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Namun, hati ini tetap bergemuruh. Semalaman aku tidak benar-benar tidur, pikiran tentang ucapannya beberapa hari lalu masih mengejar, seperti bayangan yang enggan melepaskanku. Ayah harus minggir dari hidup saya, jangan ganggu saya. Kalimat itu menyengat lebih dalam dari duri manapun yang pernah ku tahu. Meski aku berusaha meyakinkan diri bahwa ia mengatakannya dalam amarah, nyatanya luka itu tetap menancap, dan setiap gerak napas terasa menggesernya lebih dalam ke dada. Ketika air mendidih, aku menuangkannya ke cangkir. Duduk perlahan, aku memegang gelas itu dengan dua tangan, bukan untuk meminumnya, tapi sekadar merasa hangatnya menempel di kulit. Kadang, yang paling kita rindukan bukan orangnya, tapi kehangatan yang pernah mereka bawa. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk pelan tapi tegas. Suara itu membuat jantungku berdenyut aneh, seperti ingin memastikan bahwa aku masih manusia, bukan sekadar kenangan yang dibiarkan hidup. Ketukan kedua terdengar, dan aku tersadar. Jarang sekali ada yang mencariku. Saat ku buka pintu, ternyata yang berdiri di sana adalah tetangga, seorang anak muda yang tinggal di gang sebelah. Napasnya tergesa. "Pak, barusan saya lihat mobil anak Bapak lewat. Kayaknya dia cari Bapak." Aku ada harapan kecil yang melonjak, lalu jatuh lagi, takut melihat kenyataan. "Dia cari saya?" tanyaku, suara hampir pecah. Anak muda itu mengangguk. Aku tahu kehidupannya terlalu penuh untuk memikirkan seseorang sepertiku. Namun mendengar bahwa ia mungkin mencariku, meski tanpa alasan yang ku tahu, membuat dadaku seperti diremas lembut. Aku merapikan baju seadanya, lalu duduk di kursi dekat jendela, menunggu. Waktu berjalan lambat, dan setiap menit terasa seperti setetes air yang jatuh di guci kosong, menggema, tapi menyesakkan. Beberapa jam berlalu, tetapi ia tidak juga datang. Mungkin mobil itu hanya kebetulan lewat, atau mungkin ia benar mencariku, tapi kemudian mengubah pikiran. Hatiku menurun perlahan, seperti daun kering yang kehilangan pegangan saat senja menggantung di langit. Aku akhirnya keluar sebentar, berjalan ke tepi jalan. Di ujung gang kulihat siluet seseorang berdiri sendirian, terlalu familiar untuk tak ku kenal. Anak itu, anakku, tapi ia tidak melihatku. Ia menatap ponselnya, wajahnya menegang. Aku mendekat perlahan, dan sebelum sempat memanggilnya, ia berbalik, tanpa menoleh ke rumahku, lalu masuk ke mobil dan pergi. Secepat ia datang, secepat itu pula ia hilang. Aku berdiri mematung, merasakan dunia di sekelilingku miring beberapa derajat, seakan jagat raya pun ikut menghela napas kecewa. Sekembalinya ke rumah, aku menutup pintu dengan hati-hati, seolah jika kututup terlalu keras, hatiku sendiri akan pecah. Aku duduk di kursi yang sama, menatap cangkir yang kini sudah dingin. Lalu aku berkata dalam hati, pelan, lirih, hampir tanpa suara, "Mungkin dia datang, tapi bukan untukku. Mungkin ia hanya ragu, atau mungkin aku memang bukan lagi tempat ia kembali." Malam turun lagi, seperti tirai yang menutupi cerita yang belum selesai, dan aku dengan seluruh rapuh yang tersisa hanya bisa berharap semoga esok tidak semiring hari ini. Malam itu hawa terasa aneh sepi, tapi bukan sepi yang biasa mengunjungi rumahku. Ini sepi yang seperti menunggu sesuatu pecah. Angin menggesekkan dahan jambu di halaman, membuat suara serupa bisikan panjang. Aku duduk di kursi tua sambil menatap pintu yang tertutup rapat. Seolah di balik pintu itulah seluruh jawaban tersimpan. Sejak sore aku gelisah, langkahku bolak-balik dari ruang tamu ke dapur tanpa alasan jelas. Ada perasaan yang menempel seperti kabut. Perasaan bahwa sesuatu akan tiba, entah kabar baik atau luka baru. Kadang, hati orang tua memang bisa lebih tajam dari firasat manapun. Aku menunggu, waktu berjalan lambat, dan sebelum sempat memanggilnya, ia berbalik, tanpa menoleh ke rumahku. Ini sepi yang seperti menunggu sesuatu pecah. Angin menggesekkan dahan jambu di halaman, membuat suara serupa bisikan panjang. Aku duduk di kursi tua sambil menatap pintu yang tertutup rapat. Seolah di balik pintu itulah seluruh jawaban tersimpan. Sejak sore aku gelisah, langkahku bolak-balik dari ruang tamu ke dapur tanpa alasan jelas. Ada perasaan yang menempel seperti kabut. Perasaan bahwa sesuatu akan tiba, entah kabar baik atau luka baru. Kadang, hati orang tua memang bisa lebih tajam dari firasat manapun.
Ketika jarum jam mendekati 9 malam, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Lampu luar memantulkan bayangan seseorang yang turun. Siluet yang begitu kukenal meski kukira ia tak akan pernah lagi berdiri di halaman ini. Bagas, tubuhku menegang, napasku tertahan. Setengah dari diriku ingin berlari menyambut, separuhnya lagi ingin bersembunyi di balik tembok. Luka-luka lama tiba-tiba terasa segar kembali. Langkahnya mendekat pelan, terlalu pelan untuk ukuran anak muda yang biasanya penuh percaya diri. Ketika pintu diketuk, suaranya terdengar lirih lebih lirih dari saat ia masih kecil meminta izin tidur di sebelahku karena takut petir. Ya, sebaik hatiku hampir roboh. Suara itu, biarpun retak, tetap suara anakku. Kupersilakan ia masuk. Ia menggenggam topi yang melekat di tangannya, meremasnya seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Di wajahnya ada lelah yang tak pernah kulihat sebelumnya, lelah yang datang dari arah yang jauh lebih dalam daripada sekadar pekerjaan. Aku duduk berhadapan dengannya. Ruangan itu sunyi, hanya detak jam yang terasa begitu lantang, seakan ingin mengingatkan kami betapa waktu telah membiarkan terlalu banyak luka menumpuk. Ayah, ayah menendak, bisnis aku dicur. Semua habis, teman-teman ninggalin, istriku juga pergi. Aku mengangguk pelan. Rasanya seperti melihat pohon besar yang dulu kutanam tumbang diterjang badai. Bukan karena akar yang lemah, tetapi karena badai itu terlalu keras untuk ditahan sendiri. Ayah tahu. Jawabku lembut. Ia mengangkat wajah perlahan. Ada sesuatu di matanya, campuran penyesalan, takut, dan sisa kesombongan yang berusaha ia singkirkan. Aku gak punya tempat lagi buat pulang. Kalimat itu menghantamku seperti batu runtuh. Bukan karena isinya, tapi karena akhirnya anakku mengaku bahwa ia memang tersesat. Bahwa dunia yang ia kira bisa ia taklukkan sendiri ternyata terlalu luas untuk ditaklukkan tanpa tempat pulang. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan segala emosi agar tidak tumpah sekaligus. Bagas, rumah ini selalu jadi tempat kamu pulang. Tapi dulu kamu mengusir ayah dari hidupmu. Kamu suruh ayah hilang. Ia mengepalkan tangan. Aku tahu, aku salah besar. Waktu itu pikiranku gelap. Ya, aku sibuk ngejar hal-hal yang aku kira penting. Tapi ternyata yang aku kejar cuma bayangan. Tonsek, aku cuma minta maaf. Kalau ayah masih mau dengar, suara maaf itu tidak sempurna. Terucap, patah-patah. Tapi setiap patahannya menancap dalam. Aku menutup mata sebentar. Ada pertarungan kecil di hatiku antara dendam yang masih berdenyut dan cinta. Seorang ayah yang tidak pernah benar-benar padam. Ketika ku buka mata, aku melihat anakku bukan sebagai laki-laki dewasa yang pernah menusuk batinku, tapi sebagai bocah kecil yang dulu memelukku ketika takut. Bagas, kataku pelan, ayah ini manusia. Ayah punya luka, tapi ayah juga ayahmu. Dan ayah tahu, seseorang tidak datang meminta maaf kalau hidupnya masih berjalan mulus. Ayah menunggu vonis. Ayah maafkan kamu, lanjutku. Tubuhnya terlihat merosot sedikit, seolah beban bertonton jatuh dari pundaknya. Tapi, ia terperanjit maaf. Itu bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Ada yang patah, dan patahan itu tidak bisa disatukan begitu saja. Kamu harus memperbaiki dirimu, memperbaiki sikapmu. Bukan untuk ayah, untuk dirimu sendiri. Ia mengganggak, cepat, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku menatap wajahnya lama. Kamu boleh pulang, tapi rumah ini bukan tempat pelarian. Ini tempat belajar, dan kamu harus mulai belajar lagi dari awal. Dalam hening itu, kulihat sesuatu yang berubah pada dirinya. Kesombongan runtuh. Ego pekat. Yang tersisa hanyalah anakku. Dalam bentuk paling manusiawinya, malam itu kami berbicara lama. Tidak tentang warisan. Tidak tentang masa lalu. Tapi tentang bagaimana seseorang bisa jatuh. Dan bagaimana ia memilih berdiri lagi. Dan lebih dari apapun. Malam itu, aku akhirnya mengerti sesuatu. Bahwa kadang-kadang, untuk kembali menjadi manusia, seseorang harus kehilangan segalanya dulu. Termasuk dirinya sendiri. Ada pagi yang biasa, ada pagi yang menampar ingatan. Dan ada pagi seperti hari itu, pagi yang terasa seperti babak penutup sebelum sebuah hidup dibuka kembali. Matahari belum tinggi, tetapi cahaya tipisnya masuk ke sela-sela jendela rumahku, menghangatkan lantai yang dulu begitu sering diinjak kaki kecil Bagas. Namun hari itu, rumah tak lagi berisi bayangan masa lalu. Di meja makan, Bagas duduk diam, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Ia tinggal kembali bersamaku sejak beberapa minggu lalu. Tapi diamnya bukan diam yang angkuh. Itu diam seseorang yang sedang belajar memungut dirinya sendiri dari reruntuhan. Ayah, suaranya pecah. Setipis benang, aku mau kerja apa saja. Aku mau mulai dari awal. Aku menatapnya lama. Dulu,
Ia menunduk karena terpaksa. Kini ia menunduk karena mengakui ada perbedaan besar yang hanya bisa dilihat oleh seorang ayah yang sudah terlalu banyak disakiti. Bagas, kataku pelan. Kamu harus belajar bukan cuma tentang dunia, tapi tentang hati, tentang menghormati, tentang berdiri tanpa menginjak siapapun. Ia mengganggah, namun ada resah yang belum ia keluarkan. Ya, soal rumah dan tanah itu, aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Rumah dan tanah itu tetap ayah yang punya. Kamu tidak bisa meminta lagi. Ia terdiam, tidak protes, tidak marah, dua hal yang dulu selalu menjadi senjatanya. Matanya berkaca, tapi ia menahan. Bukan karena malu, tapi karena tahu ia tidak punya hak untuk menangis di hadapan orang yang pernah ia singkirkan. Dan di sanalah diam itu berubah menjadi luka yang mencerminkan apa yang dulu ia lakukan padaku. Bukan aku yang membalas. Hidup yang membalas dengan ketegasan yang lebih jujur dari apapun. Satu hari, aku mengajaknya ke tanah yang dulu hendak ia rebut. Rumput liar menguasai sebagian lahan, tapi matahari pagi membuatnya tampak seperti hamparan emas kecil. Ia memandangi tanah itu dengan napas tercekat, seakan mengingat semua pertengkaran yang pernah meletus di sini. Ayah, katanya lirih, dulu aku ingin menguasai tempat ini. Sekarang rasanya aku tidak pantas menginjaknya. Aku tersenyum kecil. Justru itu tanda kamu berubah. Ia mengepalkan tangannya. Aku menyesal, ya, sangat. Aku menatapnya. Penyesalan itu baik, tapi jangan berhenti di sana. Ubah jadi tindakan. Namun saat aku melangkah mendahuluinya, aku mendengar isak kecil yang ia sembunyikan di balik angin. Isak yang hanya bisa keluar dari orang yang pertama kali benar-benar merasa kehilangan dirinya. Dan di saat itu aku tahu, aku tidak perlu membalas dendam. Dendam paling mematikan adalah penyesalan yang datang terlambat. Beberapa bulan berlalu, Bagas bekerja serabutan angkat barang di pasar, membersihkan ruko, bahkan mengantar pesanan makanan. Keringatnya kembali jujur. Langkahnya merunduk bukan karena kalah, tetapi karena merawat kerendahan hati yang selama ini hilang. Kadang ia pulang dengan bau minyak goreng menempel di bajunya. Kadang dengan tangan lecet. Kadang dengan mata merah karena ditolak pekerjaan. Namun setiap kali ia pulang, ia memanggilku dengan suara yang dulu sempat hilang. Ya, aku pun. Dua kata itu lebih mahal daripada seluruh warisan yang pernah ia paksa dariku. Dan di malam tertentu, ketika ia duduk di teras sambil menatap langit, ia berkata, aku beruntung masih punya tempat pulang. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Kalimat itu menusukku dengan cara yang tak kurasa pahit, justru lembut. Seperti sesuatu yang akhirnya menemukan bentuknya setelah sekian lama hilang. Kini hidupku tidak lagi sesepi dulu. Bukan karena rumah ini ramai, tetapi karena hatiku tidak kosong lagi. Bagas perlahan tumbuh menjadi seseorang yang akhirnya ku mengerti. Anak yang hilang bukan berarti anak yang hilang selamanya. Kadang mereka hanya tersesat pada dirinya sendiri. Dan aku menyadari sesuatu yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku tidak pernah membalas dendam. Aku hanya berdiri tegak, menjaga harga diriku sebagai ayah, dan dunia dengan cara yang tenang namun tajam yang menyelesaikan sisanya. Bagas kini sedang belajar membangun hidup baru, bukan di atas sisa warisanku, tapi di atas serpihan kesalahannya sendiri. Jika ada yang ingin kukatakan padanya, hanya satu. Teruslah berdiri. Nak, karena ayah sudah selesai jatuh. Jika kamu pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh orang yang kamu sayangi, atau pernah berharap dunia memberi keadilan tanpa harus kamu kotor oleh dendam, silakan tulis di komentar. Siapa tahu kisahmu bisa jadi cermin bagi hati yang sedang runtuh. Dan begitulah kisahku berakhir, bukan dengan tepuk tangan, bukan pula dengan kemenangan yang hingar-bingar. Kisah ini berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi, tetapi paling jujur, kedewasaan sebuah hati. Tanahku kembali, rumahku kembali, tapi lebih dari itu, diriku kembali. Sementara Bagas, anak yang pernah menelungkupkan wajahku di lumpur pengkhianatan, kini belajar menegakkan dirinya sendiri. Bukan karena aku membalas dendam, melainkan karena hidup menunjukkan padanya harga dari ketamakan. Dan pahitnya meninggalkan seorang ayah yang hanya ingin dicintai pada kurnia. Aku sadar satu hal, seorang ayah boleh rapuh, boleh terluka, boleh diusir dari rumahnya sendiri, tapi harga diri tidak boleh ikut dibuang. Kini hidupku berjalan pelan, namun tidak lagi sepi. Setiap pagi kupandangi halaman rumah sambil merapal satu harapan kecil. Semoga anakku tumbuh menjadi lelaki yang tidak perlu jatuh dua kali untuk mengerti arti pulang. Dan jika ada yang ingin kau simpan dari kisah ini, simpanlah ini. Pengkhianatan bisa meruntuhkan, tetapi kebijaksanaanlah yang membuat seseorang berdiri kembali. Warisan mudah dirampas, tapi hati yang belajar akan kembali dengan sendirinya.
Kalau kisah ini menyentuhmu atau membuatmu teringat seseorang, tinggalkan komentar. Kita tidak pernah tahu, mungkin ceritamu berikutnya adalah kisah yang bisa menyelamatkan hati orang lain.